Kelompok yang sudah membahas mengenai kelanjutan dari wawasan Nusantara yang pernah kita bahas, kemudian melanjutkan persoalan bad governance itu tadi. Jadi ada keterkaitannya antara wawasan Nusantara yang kita bahas pada kesempatan ini. Wawasan Nusantara tentu banyak perdebatannya, bahkan IKN pun saja yang dirancang dulu sejak 2019 oleh Presiden Jokowi ke Kalimantan ya, sebagai istilah dari Nusantara. Tetapi itu pun sampai 2026 ini belum pindah-pindah gitu ya. Nah, pemindahan ibu kota itu biasa-biasa saja terjadi ya, tetapi tentu punya alasan yang cukup panjang ataukah ada alasan yang genting itu. Kita memahami bahwa sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia itu sudah pernah mengalami perpindahan ibu kota itu ya. Terutama di awal kemerdekaan itu tahun 1946 ya, tahun 1946 itu kan pindah ibu kotanya ke Yogyakarta ya. Karena agresi militer Belanda yang kedua itu sekitar sampai 1951. Baru kembali ke Jakarta, sehingga sekitar 4 tahun ya lamanya Jogja itu menerima Indonesia ya untuk memindahkan ya. Dulu kan Jogja itu bukan wilayah Indonesia, tetapi dia punya besar hati ya, sultannya kemudian mengamankan kemerdekaan Indonesia itu bersedia untuk menanggung semua fasilitas sehingga bisa pindah ke Yogyakarta gitu. Nanti dalam keadaan aman itu baru kembali ke Jakarta. Itu sejarahnya ya, bahwa ibu kota negara itu juga bisa pindah gitu ya. Kemudian 1957 memang Bung Karno pernah mewacanakan untuk pindah lagi ibu kota itu ke Palangkaraya, daerah Kalimantan juga. Itu Bung Karno sudah pernah menggagas itu 1957. Tetapi waktu itu memang militer ya, separasi militer atau intrik politik militer itu terlalu dominan dan terlalu membahayakan waktu itu pusat kekuasaan menurut Bung Karno, sehingga ingin memindahkan istilahnya sekarang IKN, ingin memindahkan ibu kota itu ke Palangkaraya, ke Kalimantan, dengan alasan bahwa terjadi separatisme militer ya. Militer sudah tidak aman terhadap kekuasaan militeristik yang kemudian nanti direbut oleh kekuasaan itu oleh Soeharto gitu ya, bersama anggota-anggotanya yang terlalu militer gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah diwaspadai oleh Bung Karno. Nah, pertanyaan dasarnya adalah sekarang apa alasannya ibu kota Jakarta itu mau pindah ke sana, ke Kalimantan? Nah, gitu. Ya, itu kan macam-macam ya. Itu udah dikritik habis. Ada persoalan apa coba? Ada kegentingan apa gitu? Dan sangat banyak APBN kita itu terserap di sana itu. Macam-macam lah. Dulu katanya banyak investor asing, akhirnya pada mundur semua. Akhirnya yang menanggung itu APBN Indonesia. Bahkan bersih-bersihnya saja sekarang, perawatannya saja itu menggunakan uang triliunan. Hanya untuk bersih-bersih saja, apa untuk melestarikan itu ya. Itu banyak dana. Apalagi tuduhan itu sebenarnya adalah proyek cuci uang negara gitu ya. Jadi merampok kekuasaan, merampok uang negara sebanyak-banyaknya, kemudian dilaporkan atas nama membangun IKN gitu. Jadi IKN itu dibangun untuk sebagai proses cuci uang. Tidak ada yang berani mengaudit sampai sekarang berapa uang yang habis membangun IKN, itu tidak jelas. Tapi yang jelas dana APBN kita terkuras habis dan cadangannya sisa sedikit. Gitu. Nggak ada yang berani mengaudit. Tapi kalau diaudit itu bisa saja yang dihabiskan dikeluarkan uang APBN kita itu tidak sebanding harga yang dikeluarkan untuk membangun IKN. Itu proyek pencucian uang. Nah, sampai sekarang terbengkalai. Gitu ya. Wapres pun nggak mau berkantor ke sana. Para anggota-anggota dewan pun nggak ada yang mau berkantor ke sana, masih milih Jakarta. Nah, karena memang dari awal alasannya tidak jelas apa itu.
Nah, yang kedua, Nusantara. Dulu perpindahan ibu kota ke Jakarta, ke Jogja itu tidak mengubah Jogja, tidak menggunakan Nusantara itu. Akhirnya Jogja sebagai ikon ya, sejarah selalu dikunjungi wisatawan sampai hari ini, ataukah ada kecintaan tersendiri dalam mengunjungi Jogja karena budayanya tidak hilang. Nah, kalau diganti Nusantara, misalnya di Kalimantan ya, yang sebagian wilayah Kutai Kartanegara ya, itu kan kalau diganti menjadi Nusantara itu sebagian sejarahnya hilang. Kemudian yang lainnya juga misalnya Penajam Pasar itu adalah kota kabupaten di situ juga bisa kehilangan makna itu dari kata istilah Nusantaranya. Nah, mestinya kan ada pengamat mengatakan misalnya dari UGM mestinya tidak menggunakan istilah Nusantara tapi tetap menggunakan nama di mana kota itu dibangun itu ya. Jadi tidak menghilangkan itu. Tidak menghilangkan misalnya Kutai Kartanegara atau Kalimantan itu berpindah ke sana. Jadi tidak menghilangkan statusnya. Kalau Nusantara dulu sejarahnya Nusantara itu adalah wilayah kekuasaan di luar dari Pulau Jawa. Misalnya dulu kerajaan Sriwijaya itu kekuasaannya sampai semenanjung Malaysia itu. Kemudian kerajaan Majapahit juga sampai wilayah Singapura. Jadi daratan-daratan Malaysia Singapura itu pernah menjadi satu kesatuan dalam Nusantara keindonesiaan kita hari ini ya. Pernah menjadi kekuasaan masih waktu Indonesia belum merdeka tapi masih dalam kondisi kerajaan itu. Nah, Sriwijaya pernah menguasai Malaysia, sampai Australia pernah dikuasai oleh Majapahit dan macam-macamnya itu. Nah, apalagi misalnya Kutai Kartanegara, Kalimantan dan macam-macamnya itu punya sejarah tersendiri. Ya. Nah, Nusantara itu bisa disematkan bukan hanya di Indonesia tapi bisa negara lain. Istilahnya dia adalah berbagai laut kemudian dihubungkan dengan daratan, itu juga bisa disebut sebagai Nusantara. Tapi itu dari segi wilayah geografisnya, tapi kalau dari segi politik itu dulu istilah yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Majapahit ya, kemudian kerajaan Sriwijaya untuk menandakan kekuasaannya di luar daripada Pulau Jawa gitu. Ya, di luar daripada Pulau Jawa itu disebut sebagai Nusantara. Jadi istilah Nusantara itu memang sudah berabad-abad lalu ya, sudah sekian ratus tahun yang lalu memang sudah digunakan istilah itu. Kemudian nanti kalau masuk ke Nusantara nasional, nah barulah kita masuk ke wilayah keindonesiaan gitu ya. Jadi itu seputar wilayah Nusantara. Nah, kemudian bagaimana pemimpinnya cara mengelolanya itu bagaimana itu kan tata kelola pemerintahan yang bagus. Katanya ada kolaborasi yang cukup perlu dalam good governance itu. Yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga swasta gitu. Ada tiga itu yang harus kerjasama gitu. Swasta hadir tetapi memberikan dampak yang bagus kepada masyarakat gitu, dan pemerintahan. Nah, swasta itu mestinya diatur oleh pemerintah yang harus memberikan regulasi ya supaya berpihak kepada masyarakat. Misalnya ketika ingin membangun bandara udara ataukah kereta api ataukah yang mutakhir ini sering kita perdebatkan mengenai jalan tol, mestinya kan itu tidak ganti rugi saja ya, bukan ganti rugi sebenarnya yang mestinya ya, karena masyarakat dikorbankan. Nah, kalau mau lebih adil, bukan ganti rugi, tetapi rakyat yang memiliki atau masyarakat yang memiliki lahan itu disebut sebagai mitra kerjasama. Jadi sepanjang lahannya itu dipakai, maka itu terus harus mendapat aliran dana. Ya, misalnya Jogja yang banyak sekali lahan masyarakat di situ. Ada sawahnya dan ada kebunnya macam-macam ya, ada wilayahnya itu sendiri, itu kemudian digusur digusur pergi jauh, kemudian dibangunlah bandara. Nah, kalau misalnya lebih adil bahwa misalnya kalian yang punya wilayah di situ, sekarang Anda tidak diberikan ganti rugi dari awal, tapi setiap hari ya itu dihitung, sudah diaudit semua, berapa yang Anda dapatkan setiap hari, berapa pesawat yang beroperasi setiap hari, berapa miliar keuntungannya, berapa triliun keuntungannya dalam per bulan per tahun. Itu kemudian dibagi-bagi ke semua pemilik lahan itu. Itu yang lebih adil mestinya. Jadi kalau bandara itu
dari tahun 2000-an sampai 2000 berapa ya, sampai Indonesia hancur misalnya, sampai Indonesia sudah tidak ada atau dunia ini sudah tidak ada, tapi masih terus dipakai, maka Anda terus menerima itu. Anda sudah tidak ada, cucu Anda, anak Anda, cucu Anda itu bisa menerima sepanjang itu digunakan gitu ya. Itu yang lebih adil mestinya gitu. Kalau ganti rugi itu dari awalnya saja Anda cuma dapat itu. Setelah itu udah habis itu. Udah hilang. Jalan tol juga mestinya begitu. Sepanjang jalan tol itu digunakan sampai tahun berapapun, maka mestinya tetap mengalir ke rekening Anda itu, dananya. Itu yang lebih adil mestinya. Nah, pemerintah mestinya berpihak ke masyarakat. Begitu cara mengaturnya gitu. Nah, sekarang ya selama ini adalah ganti rugi. Namanya juga diganti sudah rugi gitu ya. Banyak yang masyarakat sudah senang ya, sudah dapat ratusan juta, ada 500 juta, ada 1 miliar, ada macam-macam. Tapi itu hanya sebagian kecil yang mendapatkan itu ya. Kemudian ada yang diganti rugi hanya sedikit, 50 juta, 100 juta itu. Jadi itu tidak adil sebenarnya ya, lahan itu. Tentu dari pihak-pihak kapitalisme tidak menginginkan itu ya. Tapi dari pemerintah bisa menekan, itulah fungsinya pemerintah. Nah, antara kolaborasi tadi pemerintah, swasta dengan masyarakat itu. Mestinya berpihak ke sana. Sama dengan perusahaan harus jelas warga lokal yang harus diperbanyak diterima gitu ya. Nah, apakah perlu izin? Misalnya tadi ada pertanyaan, apakah perlu izin masyarakat atau warga untuk mendapatkan investasi asing ataukah perusahaan-perusahaan asing? Tidak mesti semuanya secara umum, tapi terutama yang wilayah itu sendiri atau di dalam lokalnya itu sendiri. Misalnya kabupaten apa itu warganya dimintai persetujuan atau kecamatan apa. Itu kemudian ada kerjasama ya. Itu mestinya tidak mesti seluruh Indonesia ya. Nah, kalau memang membutuhkan begitu, kita harus memperhatikan pendapat-pendapat dari warga gitu. Kemudian dari awal kan memang aturan untuk membangun perusahaan itu sudah sangat banyak, ada amdalnya ya. Bagaimana dampak lingkungannya, dan setelah ada dampak lingkungan ada penghijauan gitu. Nah, selama ini perusahaan-perusahaan di Indonesia kalau sudah menggali ya tanah atau menggali bumi untuk eksploitasi tambang itu tidak ditutup ya. Kalau Anda melihat film-film dokumenter yang dulu viral juga, Sexy Killer ya, itu betapa banyak lubang-lubang yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak ditutup dan memakan korban banyak anak-anak terutama. Banyak yang bermain ke sana tidak tahu ada lubang, jatuh puluhan meter atau ratusan meter ke bawah itu meninggal ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan ya, bahwa tidak tegas dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Oke, gotong royong ya, ada pengikisan gotong royong dari desa dengan kota ya. Itu memang secara sepintas ada pergeseran ya. Disebabkan karena individualisme yang terlalu tinggi, kemudian sekat-sekat perumahan ya. Perumahan yang di kota itu banyak, klaster-klaster dan macam-macam itu bisa. Tetapi cuma ada pergeserannya dari dari gotong royong secara fisik ke non fisik itu. Misalnya juga ada kepedulian terhadap tetangga yang sakit. Biasanya di kas-kas RT, kas-kas itu tersendiri itu sudah disisipkan ini untuk sesuatu yang tak terduga. Misalnya ada tetangga yang meninggal, tetangga yang sakit, itu sebenarnya sudah partisipasi ya. Sehingga ketidakhadiran ya cuma diwakili ketua RT, wakilnya, bendaranya dan macam-macamnya, itu mungkin masuk bagian daripada gotong royong, tapi sudah bergeser ya, sudah bergeser modelnya gitu, tidak seperti di kampung. Tapi itu juga sudah berubah ya, karena perkembangan zaman. Jadi patungan sudah ada dana. Jadi gotong royong itu bukan berarti secara fisik saja harus hadir, tapi juga bisa karena dana ya, dana yang disumbangkan atau kan secara platform secara online kita bisa melakukan penggalangan dana untuk tetangga-tetangga yang mengalami musibah. Itu juga beralih ya. Itu juga masuk daripada gotong royong, meskipun di desa juga sudah mulai ada pengikisan kalau mau diteliti secara mendalam ya, bahwa banyak juga pekerja-pekerja di desa sudah tidak bisa lagi diminta untuk hanya sekedar membantu, tapi tetap dari awal sudah memberikan hitung-hitungan ya. Sudah seperti misalnya menanam padi ya, sekarang sudah jarang yang ingin sukarela memberikan tenaganya untuk menanam tuh. Pasti dari awal sudah dibicarakan berapa per hari, berapa jam satu harinya, itu sudah dibicarakan. Ya, beda dengan sama-sama dulu ya. Nah, di kota pun juga begitu. Di kota sudah bertransformasi. Oke.
Oke ya, nah, kemudian yang harus disadari bahwa dulu pemerintah itu dianggap sesuatu yang sangat istimewa, sehingga masyarakat kalau mau ketemu pejabat itu harus nunduk. Ada ya, sekarang orang mulai sadar ya, good governance di situ terjadi titik balik gitu, bahwa oh ternyata kita yang menggaji mereka loh ya, mengapa kita yang harus tunduk gitu? Mengapa kita terlalu mengistimewakan ASN misalnya ya, aparatur sipil negara gitu? Mestinya kan dia melayani kita, mengapa kita yang terlalu merendahkan diri? Nah, itu sudah mulai ada kesadaran. Bahkan di kantor-kantor kalau ada pelayanan yang tidak sesuai, itu lapor ke nomor ini. Itu sudah bagus itu ya, begitu ya. Jadi ada refleksi gitu. Nah, makanya banyak beberapa puluhan tahun yang lalu seolah-olah kalau sudah PNS itu rakyat yang lain itu ditindas, rakyat lain itu tidak ada apa-apanya, dipandang sebelah mata. Seolah-olah sudah PNS ini adalah rajanya di situ. Itu kesalahan besar sebenarnya. Justru menjadi ASN itu, justru menjadi pegawai negeri sipil itu adalah kita menjadi budak ya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang mestinya dirubah sekarang itu. Jadi nggak usah terlalu sungkan pada yang sudah ASN, yang sudah pada pegawai negeri sipil. Itu sebenarnya adalah pelayanan Anda gitu. Anda gaji itu. Melalui keringat Anda, melalui keringat orang tua Anda, melalui keringat Anda sendiri itu dipotong pajaknya. Apalagi sekarang pajaknya gila-gilaan tuh. Indonesia termasuk penghasil APBN terbanyak pajaknya itu di dunia itu. Bayangkan, sumber daya alam kita luar biasa banyak, gunungnya banyak, lautnya banyak, apanya semuanya banyak, hutannya banyak, tapi kita masih mengandalkan pajak dari warga gitu. Luar biasa ya keterbelakangan Indonesia itu dalam mengurusi rakyatnya, karena negaranya harus dihidupi oleh patungan pajak rakyat itu. Terus apa fungsinya semua sumber daya alam yang melimpah gitu? Kemana semua itu? Nah, itu kan pertanyaan besarnya. Kemana semua itu? Dirampok sama siapa? Gitu. Kenapa tidak bisa menutupi? Nah, Anda lihat bagaimana mobil-mobil mewah yang ada di Timur Tengah itu nggak ada pajaknya, bos. Ya, STNK-nya nggak. Ambil STNK, ambil SIM. Tidak ada pajaknya per tahun, nggak ada. Malaysia itu pajaknya sangat rendah. Ya, motor, mobil sangat rendah sekali. Tapi tertinggi itu ada di Indonesia. Yang dikenal negaranya kaya raya dari segi sumber daya. Tapi diragukan itu ya hari ini, mengapa seperti itu? Prabowo yang saat ini yang mengklaim Indonesia sangat banyak sumber daya alam, tapi harus keliling ke 50 lebih negara ya, 54 negara atau 50 berapa negara harus keliling. Untuk apa itu coba? Kita yang datang ke sana berarti kita kurang daya tarik. Mestinya kan negara-negara yang 50-an itu yang datang ke Indonesia, kita harus berdiri tegak. Sama seperti Iran itu kalau dibandingkan Iran kalau mau dibandingkan senjatanya dengan Amerika, dengan Israel itu nggak ada apa-apanya. Tapi Iran itu punya ketegasan, ya, punya ketegasan, keberanian dalam bersikap. Mau negosiasi, tapi dengan persyaratan sekian, persyaratan yang tidak mungkin diterima gitu ya. Artinya kan dia negara kecil, dia negara tapi sangat berani gitu. Sama dengan Bung Karno di awal kemerdekaan tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kalau berpidato di PBB dia punya kekuatannya, dia punya ketegasan bahwa harus dinasionalisasikan aset-aset bangsa misalnya. Itu tidak boleh dikerjakan oleh pihak asing. Itu kan ketegasan seorang pemimpin. Ini yang dibutuhkan. Nah, sekarang pemimpin kita itu berkeliaran ke berbagai negara untuk apa loh? Untuk meminta dukungan ke orang-orang. Berarti kita ini tidak punya daya tawar yang cukup baik di mancanegara atau di secara internasional, secara global. Karena kita yang harus berkunjung ke sana ya, kita yang harus ke sana, bukan orang-orang yang datang ke kita gitu. Nah, itulah yang sebenarnya harus disadari ulang bahwa dalam mengolah kenegaraan kita mestinya sesuai dengan kapasitasnya ya. Oke, kapasitasnya supaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang buruk, berarti Anda harus mengkritik itu. Anda sudah bisa mengkritiknya dan itu memang perlu. Itu namanya fungsinya masyarakat ya. Tadi ada fungsinya masyarakat memberikan kritik terhadap instansi-instansi pemerintah yang ketika Anda datang tidak dilayani secara baik, tidak sopan atau berbelit-belit. Sekarang sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak waktunya lagi. Bukan lagi zaman penjajahan Belanda gitu ya. Oke, seperti itu. Ketemu dosen berbelit-belit, itu juga bisa dipermasalahkan ya, bisa dikritik ya. Mengapa begitu gitu ya? Tanda tangan aja itu harus bolak-balik. Saya dulu begitu ya, waktu mau selesaikan skripsi waktu di UIN Makassar,
jaraknya 5 km antara kampus 2 dengan kos saya, itu teman-teman banyak yang setiap hari itu bolak-balik hanya untuk tanda tangan satu orang. Alasannya sudah tidak ada di ruangan, alasannya apa saja. Hanya sampai di rumahnya juga alasannya ada tamunya, macam-macam. Akhirnya ada teman-teman saya beberapa yang kecelakaan hanya untuk tanda tangan, bolak-balik cari tanda tangan, kecelakaan. Nah, itu kan betapa merepotkannya ya. Seseorang yang mestinya dilayani secara baik, yang punya hak, tapi kita menahan hak-haknya itu dengan alasan macam-macam. Itu sudah tidak boleh lagi ya, sekarang ini sudah tidak boleh lagi, harus transparansi, harus cepat itu ya, apapun harus cepat itu. Apa yang harus diperketat adalah kualitasnya, itu yang harus diperketat itu. Bukan hanya tanda tangan, kualitasnya itu, kualitas pembelajaran, kualitas apa saja itu yang mestinya diprioritaskan ya. Bukan harus hanya ketemu dengan ini, itu susah sekali ya. Itu yang sudah tidak relevan hari ini ya. Di tengah harus percepatan yang memang menuntut adanya efisien ya, adanya transparansi dan macam-macamnya. Itu yang ditambahkan untuk hari ini. Nanti kita pertemuan yang